Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ferdinand Taum, MPM 255701016. Saya di sini ingin membuat video pengganti pertemuan 12 yang dimana yaitu membahas tentang pengertian linked list. Linked list itu salah satu bentuk struktur data yang berisi kumpulan data yang tersusun secara sekuensial, saling bersambungan, dinamis, dan terbatas. Adalah senarai berkait. Linked list. Suatu senarai berkait adalah suatu simpul yang dikaitkan dengan simpul yang lain dalam suatu urutan tertentu. Suatu simpul dapat berbentuk suatu struktur atau kelas. Simpul harus mempunyai satu atau lebih elemen struktur atau kelas yang berisi data. Secara teori, linked list adalah sejumlah node yang dihubungkan secara linear dengan bantuan pointer. Senarai berkait lebih efisien di dalam melaksanakan penyisipan dan penghapusan. Senarai berkait juga menggunakan alokasi penyimpanan secara dinamis, yang merupakan penyimpanan yang dialokasikan pada runtime. Karena di dalam banyak aplikasi, ukuran dari data itu tidak diketahui pada saat compile. Hal ini bisa merupakan suatu atribut yang baik juga. Setiap node akan berbentuk struct dan memiliki satu buah file bertipe struct yang sama, yang berfungsi sebagai pointer. Dalam menghubungkan setiap node, kita dapat menggunakan cara first create first access atau first create last access. Yang berbeda dengan deklarasi struct sebelumnya adalah suatu field bernama next yang bertipe struct node. Hal ini sekilas dapat membingungkan. Namun satu hal yang jelas, variabel next ini akan menghubungkan kita dengan node di sebelah kita yang juga bertipe struct node. Hal ini yang menyebabkan next harus bertipe struct node. Oke, ini contohnya dari head, terus data next node, terus data next node, data next baru terus 0. Data itu sebuah tipe terdefinisi yang menyimpan informasi sebuah elemen. Next itu address dari elemen berikutnya, suksesor. Seperti ini bentuk umumnya. Operasi linked list. Operasi linked list itu ada insert. Istilah insert berarti menambahkan sebuah simpul baru ke dalam suatu linked list. Terus is empty. LSMT. Fungsi ini menentukan apakah linked list kosong atau tidak. Find first. Fungsi ini mencari elemen pertama di linked list. Find next. Fungsi ini mencari elemen sesudah elemen yang ditunjuk. Now. Retrieve. Fungsi ini mengambil elemen yang ditunjuk oleh now. Elemen tersebut lalu dikembalikan oleh fungsi. Update. Fungsi ini mengubah elemen yang ditunjuk oleh now dengan isi dari sesuatu. Delete now. Fungsi ini menghapus elemen yang ditunjuk oleh now. Jika yang dihapus adalah elemen pertama dari linked list, head akan berpindah ke elemen berikutnya. Terus berikutnya delete head. Fungsi ini menghapus elemen yang ditunjuk head berpindah ke elemen sesudahnya. Sudah clear. Fungsi ini menghapus linked list yang sudah ada. Fungsi ini wajib dilakukan bila Anda ingin mengakhiri program yang menggunakan linked list. Jika Anda melakukannya, data yang dialokasikan ke memori pada program sebelumnya akan tetap tertinggal di dalam memori. Ini array versus linked list. Array berbeda dengan linked list. Array merupakan suatu struktur data yang bersifat statis. Array harus dialokasikan terlebih dahulu di dalam memori sebelum kita memakainya. Ini seperti contohnya, kalau array itu statis, penambahan atau penghapus data terbatas. Random access, penghapusan array tidak mungkin. Kalau linked list dinamis, penambahan atau penghapusan data tidak terbatas. Sequential access, penghapusan linked list mudah. Kita akan lebih efektif jika kita menggunakan konsep linked list jika kita memerlukan suatu pengaksesan pada struktur data yang lebih dinamis. Konsep yang lebih cocok menggunakan linked list adalah stack, queue, tree, dan graph. Hal ini dikarenakan oleh sifat dinamis linked list, kita tidak perlukan mengetahui berapa blok memori yang akan diakses. Jadi, jika kita butuh blok baru pada memori, tinggal menyisihkan pada kanan atau kiri list yang telah ada. Jenis-jenis linked list itu yang pertama ada single linked list. Setiap node pada linked list mempunyai field yang berisi pointer ke node berikutnya dan juga memiliki file yang berisi data. Akhir linked list ditandai dengan node terakhir akan menunjukkan ke null yang akan menggunakan sebagai
kondisi berhenti saat pembacaan English. Nah, ini ada contohnya. Pertama head to awalnya, terus itu ke 5, 10, 20, 1, itu ke 0. Yang kedua ada double English. English dengan menggunakan pointer di mana setiap node memiliki 3 field, yaitu satu field pointer yang menunjukkan ke pointer berikutnya, satu field pointer yang menunjukkan ke pointer sebelumnya, dan field yang berisi data dari node tersebut. Pointer next dan pref-nya menunjukkan ke 0. Seperti ini, null head atau null A, next pref B, next pref C, itu 0. Oke, langkah praktikum di sini. Untuk langkah praktikum kali ini akan menggunakan konsep single English. Silakan buka kode editornya dengan mat pertemuan. Nah, ini seperti contoh-contohnya. Buat struct node untuk menampung nilai pointer pada node yang akan menjadi list kita. Seperti ini. Oke, lalu kita buat sebuah kelas linked list yang memiliki sebuah pointer node untuk elemen awalnya. Konstruktor yang menerima elemen awal null, ptr lalu fungsi append dan display. Null ptr adalah keyword khusus di C++11 dan versi setelahnya yang digunakan untuk menyatakan null pointer. Seperti ini contohnya. Lalu kita isi fungsi di atas dengan kode sebagai berikut. Ini contohnya. Terakhir kita buat implementasinya dalam program main sebagai berikut. Contohnya. Outputnya akan menjadi seperti ini. 10, 20, 30, lalu 0. Oke, terima kasih.